kegiatan Lokakarya Komposisi Musik Liturgi diselenggarakan oleh Biro Liturgi Keuskupan Maumere dengan pesertanya itu berjumlah 30 orang yang terdiri dari para komponis musik liturgi dari awam, juga biarawan-biarawati, ada suster, ada frater, kemudian dari kelompok Biro Liturgi Keuskupan Maumere dan juga beberapa partisipan. Mereka datang dari paroki-paroki maupun dari lembaga. Adapun maksud dari kegiatan Lokakarya Komposisi Musik Liturgi yakni untuk melahirkan para komponis musik liturgi, mengingat bahwa dalam kenyataan masih cukup banyak lagu-lagu yang dinyanyikan dalam liturgi itu belum sesuai dengan maksud liturgi yang sebenarnya, dan itu masih banyak kita temukan. Maka diadakan kegiatan komposisi musik liturgi ini dengan tujuan agar melahirkan komponis-komponis dalam yang bisa menciptakan lagu-lagu untuk kebutuhan liturgi maupun peribadatan sesuai dengan maksud dari musik liturgi itu sendiri. Ya, karena itu maka kegiatan ini itu diadakan selama kurang lebih 3 hari, yang di dalamnya mulai dari hari pertama itu diadakan ada perkenalan para peserta, lalu ada sambutan, kemudian juga langsung ada materi dari Pater Ito Dogo terkait dengan kitab suci sebagai pendasaran biblis dalam membuat sebuah lagu atau musik atau nyanyian liturgi. Karena ini penting, karena biar bagaimanapun kitab suci harus menjadi dasar utama dari sebuah musik liturgi, nyanyian-nyanyian liturgi. Lalu kemudian ada Romo Yance Sengga, seorang pakar liturgi yang berbicara secara khusus tentang teologi musik liturgi, dan perpaduan antara kitab suci dan juga teologi musik liturgi menjadi perpaduan yang sangat indah, karena dua elemen ini sangat penting dalam sebuah musik liturgi. Selain Pater Ito Dogo yang melihat dari sisi biblisnya, itu kitab sucinya, Romo Yance Sengga yang melihat dari sisi teologinya, tapi ada juga Bapak Yos Lazar, ya, seorang pakar musik liturgi yang lagu-lagunya juga sudah banyak dinyanyikan dalam liturgi-liturgi gereja, yang kemudian mendampingi para peserta Lokakarya untuk bagaimana menyusun atau membuat sebuah lagu liturgi yang baik berdasarkan lirik-lirik yang sudah ditemukan dalam kitab suci maupun dalam teologi musik itu sendiri. 5 sesi yang ditawarkan oleh panitia, ada pendasaran biblis itu Pater Ito, kemudian Romo Yance membawakan 3 materi, lalu lagi 1 itu tentang komposisi, dan panitia minta saya untuk bukan membawakan, sebenarnya men-sharingkan apa yang saya pernah buat. Sehingga saya mulai dengan teknik-teknik komposisi, itu pengolahan motif, kemudian bagaimana menganalisis sebuah lagu terdiri dari beberapa bagian, kemudian mencari sumber inspirasi. Kalau memang kita membuat lagu liturgi, maka sumber inspirasi kita utama itu kitab suci dan juga doa-doa dalam Ekaristi. Itu saja yang saya sampaikan dan saya sharingkan kepada peserta bagaimana proses saya memberikan contoh. Kalau saya diminta membuat himne itu seperti apa, kalau saya diminta membuat lagu pembuka itu saya buat bagaimana, kalau ordarium saya harus apa, dan saya menekankan tentang bagaimana kita mengolah motif yang khas dari daerah kita. Itu yang ingin saya tekankan kepada peserta. Dan saya sesuai bidang saya memberikan materi yang
sesuai yang diminta oleh panitia, itu tentang teologi, musik liturgi, lalu karakteristik dari musik liturgi, dan juga bagaimana lagu-lagu itu dinyanyikan dalam misa. Berarti kami berbicara tentang lagu-lagu ordinarium dan proprium dalam misa. Dari aspek teologi itu benar kalau ungkapan tadi itu, siapa yang bernyanyi baik dia berdoa doa, karena dia betul-betul mengambil dan memuliakan misteri ilahi yang hadir. Lalu sang misteri yang kita sembah, yang kita agungkan itu, dia menguduskan kita yang para peraya yang sedang merayakan itu. Seluruh budaya di Flores itu dia punya yang dalam masyarakat disebut nature Kristiani. Artinya dari naturanya sudah Kristiani. Maka dari itu, Lokakarya ini menjadi satu kesempatan berharga, boleh saya bilang kesempatan yang sangat mahal, yang sangat indah bagi para komponis. Harapannya supaya dengan adanya Lokakarya ini melahirkan komponis-komponis dari Keuskupan Maumere untuk menciptakan nyanyian-nyanyian liturgi yang sungguh-sungguh liturgis. Dan selain itu juga, dengan adanya Lokakarya ini, para peserta bisa kemudian menjadi penyambung lidah atau pewarta untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, para komponis lainnya yang belum bisa mengikuti kegiatan bersama ini. Dan sekaligus ini mereka boleh berbagi praktik baik di paroki-paroki maupun lembaga-lembaga. Sehingga dengan demikian, nyanyian-nyanyian liturgi yang digunakan dalam peribadatan di Keuskupan Maumere itu betul-betul adalah sebuah nyanyian yang sungguh-sungguh liturgis. Kalau ditanya seberapa pentingkah kegiatan ini, menurut saya sangat penting dan urgen ya. Mengapa? Karena liturgi itu sebuah perayaan seni ya. Kalau dalam istilah yang lebih keren tuh kita menyebutnya dengan art celebrandi, sebuah perayaan yang indah, tetapi dalam kenyataan kita menemukan unsur keindahannya itu sudah menjadi berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan salah satu unsur untuk membentuk keindahan di dalam liturgi itu adalah dengan bermusik, dengan bernyanyi, baik musik vokal maupun musik instrumen. Nah sayangnya pada hari ini kita harus mengatakan bahwa musik liturgi yang indah itu sering sudah tercampur dengan musik-musik profan, musik-musik sekular. Atau bahkan orang membuat sebuah lagu, orang menamainya musik liturgi, tetapi unsur-unsur yang membentuk sebuah lagu liturgi itu boleh dikatakan kurang, bahkan tidak ada. Ya. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh Romo Yance kemarin, ya, di dalam sebuah lagu liturgi itu ada unsur teologinya, dan itu penting karena kalau kita hanya mengandalkan nilai rasa senang indah, tapi mengabaikan teologinya, mengabaikan historinya, mengabaikan maksud dari liturgi itu sendiri, sebenarnya kita secara tidak langsung merayakan liturgi sebagai sarana untuk mencari kepuasan manusia. Liturgi itu bukan tempat untuk mencari kepuasan atau memuaskan orang-orang yang datang ke liturgi. Liturgi adalah perayaan yang dilaksanakan oleh Allah sendiri, Yesus Kristus sendiri, bersama dengan gerejanya. Ya. Maka perayaan liturgi itu selalu dikatakan sebagai perayaan bersama, Yesus bersama dengan gerejanya. Yesus yang memimpin, sehingga kita
tidak bisa dengan secara sesuka hati kita mengubah liturgi atau mengatur liturgi seturut kehendak pribadi atau kehendak kelompok. Harapan saya adalah mereka berani mencoba, dan semangat yang harus kita miliki adalah rendah hati dan melayani. Nah, karena ini satu membuat musik untuk liturgi itu tidak mudah untuk kita mengalahkan ego, karena para seniman itu selalu berimajinasi sebebasnya dan dia harus mengalahkan itu, istilahnya orang Melayu, diluluhkan demi kepentingan yang lebih, yaitu melayani. Karena musik itu bukan hanya menjadi bagian terpisah dari liturgi, tapi dia bagian integral, sehingga disebut bukan menyanyi dalam gereja tapi menyanyikan misa. Bukan menyanyi dalam misa tetapi menyanyikan misa. Berarti dia harus benar-benar melayani. Banyak terima kasih terhadap penyelenggaraan kegiatan komposisi musik liturgi yang diadakan oleh Keuskupan Maumere ini. Mereka memberikan kita kesempatan untuk berkreasi. Kemudian dari materi-materi yang diberikan itu luar biasa, sangat bagus sekali. Pendasaran-pendasarannya mulai dengan pendasaran teologis sampai dengan pemberian teknis oleh saudara-saudara kita itu, dan memang harus kita acungi jempol bahwa orang-orang yang terpilih itu rata-rata orang-orang pakar luar biasa. Mereka memberikannya dengan hati. Kemudian yang berikut itu bahwa waktu itu tidak terbuang percuma. Apa yang mereka lakukan itu luar biasa bagus. Jadi kita yang mengikuti itu benar-benar konsen terhadap apa yang mereka berikan. Itu bahkan per kata yang mereka berikan itu kita rasa itu bermakna sekali. Tidak sekedar dibuang begitu saja. Kesan saya sangat senang karena mendapatkan pengetahuan yang baru tentang bermusik liturgi yang baik. Misalnya pemilihan lagu dan juga makna dari penggunaan voice dalam keyboard, yaitu bermusik liturgi dengan baik. Melalui kegiatan ini kita bisa bermusik liturgi dengan baik ketika kita pulang ke komunitas masing-masing, ke biara, ke paroki. Kita bisa mengaktualisasikan apa yang kita dapatkan. Kesan saya selama mengikuti kegiatan ini, dari hari pertama sampai tadi malam dan tadi pagi, materinya sangat bagus yang diberikan oleh Bapak Yos, Romo Sengga, Romo Yance Sengga, Pater Ito, luar biasa, sangat mendukung dalam kegiatan-kegiatan liturgi, dan saya mendapatkan banyak pencerahan. Kedepannya saya berharap bahwa ada lagi kegiatan-kegiatan ini yang mengumpulkan semua organis gereja, musisi gereja, para dirijen, agar mendapatkan pencerahan dan materi-materi yang didapat semakin luas. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang bisa saya alami di sini dengan segala kegiatan dan penjelasan dari para dosen dan para pakar-pakar liturgi, dan itu membangun iman saya dan rasa cinta saya kepada musik sakral. Dan itu saya juga mengharapkan kepada para teman-teman, para komponis bisa meluangkan waktunya atau mengembangkan bakat-bakat yang Tuhan berikan demi kemuliaannya dan perkembangan liturgi di keuskupan kita ini. Dan juga para peserta kami bisa menerapkannya di biara dan di paroki masing-masing. Kalau kita melihat jumlah yang hadir ini tidak begitu banyak, mungkin tidak bisa mewakili seluruh umat Allah di Keuskupan Maumere atau paroki-paroki di Keuskupan Maumere, tetapi yang namanya sesuatu pembaharuan atau suatu hal yang baik, kita harus mulai dengan jumlah orang yang banyak atau jumlah orang yang sedikit, ya.
ya, dengan jumlah yang sedikit, tetapi cukup mewakili. Ada dari paroki, ada dari biara-biara, ada dari seminari, dan mungkin mereka-mereka ini bagian ragi ya, yang nanti pergi ke biara mereka masing-masing. Ini kita lihat ada biara aktif, suster-suster yang bekerja di dalam karya aktif, tapi juga suster-suster kontemplatif, tapi juga mereka yang bekerja di paroki-paroki, ya. Dan mereka-mereka inilah yang kemudian kita harapkan bisa mempengaruhi sedikit demi sedikit, walaupun mungkin tidak diterima di awal, tapi mereka akan omong terus sehingga pelan-pelan liturgi kita secara khusus musik liturgi kita nih semakin hari semakin baik, semakin sesuai dengan maksud dari apa yang gereja ajarkan kepada kita. Jadi gereja Katolik itu katakanlah gereja tradisi ya, sebuah tradisi yang dipelihara selama 2000 tahun. Sungguh sayang kalau tradisi indah itu hilang karena hanya improvisasi dan sebagainya. Jadi seperti apa yang selalu dikatakan oleh Bapak Yos Lasar, lagu-lagu liturgi itu hendaknya menggetarkan jiwa, ya, bukan menggetarkan raga. Ya. Kalau raga yang bergetar itu berarti bukan lagu liturgi. Tapi ketika orang bernyanyi dengan tenang, syahdu, indah, ketika ada orang merasa bahwa jiwanya tersentuh, itulah liturgi yang kemudian menggerakkan orang kepada liturgi yang hidup setiap hari dalam kehidupan nyatanya di tengah masyarakat.